Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat, semangatnya terus berkobar-kobar ya, sehingga makin luar biasa. Teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang LC-Mil generasi kedua. Ini adalah aplikasi screening dan pendampingan bagi keluarga yang akan dipakai ya, mulai bulan Maret 2023 sebentar lagi. Baik teman sekalian, kita akan fokus di cara registrasi ya dan membuat username kader TPK. Bagaimana nanti prosesnya? Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah dan telah mensubscribe channel Ruang Bambang WI, sehingga mudah-mudahan kita akan lebih sering ketemu untuk membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman sekalian, kita awali sesi ini dari pengertian LC-Mil ya. LC-Mil merupakan singkatan dari elektronik siap nikah dan hamil. Jadi sebenarnya aplikasi ini dulu dirancang hanya untuk calon pengantin, tetapi karena kebutuhan ya, untuk kebutuhan pendampingan dan screening dalam rangka pencegahan stunting, maka LC-Mil sekarang dikembangkan tidak hanya screening terhadap calon pengantin, tetapi juga sebagai alat screening dan untuk pendampingan bagi pasangan usia subur atau PUS, ibu hamil, ibu pasca persalinan ya, ibu pasca salin dan balita. Jadi lebih komplit. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya risiko ya, risiko stunting, risiko kesakitan, risiko kematian, risiko penyakit atau risiko gagal tumbuh dan sebagainya. Ini adalah tujuan dari LC-Mil. Jadi sangat penting teman sekalian ya, aplikasi ini untuk mendampingkan dalam rangka menghindarkan keluarga-keluarga dari kasus-kasus stunting. Baik ya teman sekalian ya, ini mungkin sedikit saya sampaikan. Dalam aplikasi LC-Mil itu ada adminnya, jadi yang mengelola LC-Mil mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan. Teman-teman sekalian, untuk salah satu tugas dari admin LC-Mil adalah melakukan registrasi ya kepada pengguna di tingkatan wilayah yang ada di bawahnya. Jadi admin LC-Mil pusat dia akan meregistrasi dan membuatkan akunnya untuk admin provinsi. Sementara admin provinsi akan meregistrasi atau mendaftarkan admin kabupatennya berikut username-nya. Kemudian admin kabupaten kota meregistrasi atau mendaftarkan admin kecamatan, berikut membuat akun atau username ya bagi admin kecamatan. Sedangkan admin kecamatan meregistrasi atau mendaftarkan kader-kader TPK ya teman sekalian ya, berikut username yang harus nanti bisa dipakai oleh kader-kader TPK. Nah teman-teman sekalian, kita akan fokus di admin kecamatan ya dalam meregistrasi TPK, karena ini adalah tahapan yang sangat krusial, sangat rawan teman sekalian ya. Di proses registrasi itu dalam satu kecamatan bisa jadi TPK-nya adalah ratusan ya, kadernya ratusan ya. Kalau TPK 100 saja maka kader yang harus didaftarkan minimal ada 300 ya. Maka jadi ini adalah tugas yang menantang, cukup menantang dan menjadi penentu keberhasilan pendampingan berikutnya di lapangan. Jadi saya ingin ajak teman-teman sekalian fokus di bagaimana admin kecamatan melakukan registrasi kader-kader TPK yang ada di wilayah kecamatan itu ya. Kalau ini lancar, maka tugas berikutnya atau kegiatan-kegiatan berikutnya dalam rangka screening dan pendampingan keluarga akan lebih lancar dan berhasil. Gitu ya teman sekalian ya, kita akan coba. Inilah tampilan untuk LC-Mil bagi admin ya teman sekalian ya. Kita akan coba masuk di link yang sesungguhnya. Kalau ini baru gambar saja teman sekalian ya. Mari kita coba bersama-sama. Baik teman-teman sekalian, saya ajak untuk melihat tampilan di layar komputer saya ya teman-teman ya, layar komputerku ini. Jadi saya sudah masuk ya, saya sudah buka link LC-Mil, tapi link saya pakai adalah link LC-Mil Lab BKKBN. Ini adalah link untuk latihan ya, untuk latihan kita semua. Baik teman sekalian, saya akan coba masuk ke sana, login ya di LC-Mil menggunakan akun kecamatan ya yang saya bikin. Memang saya sengaja buat untuk sebagai admin kecamatan ya, saya bikin sendiri, saya sebagai admin kecamatan. Dan ya username-nya saya buat admin @Somagede 1. Ini adalah sebuah kecamatan di Banyumas. Saya mohon izin teman-teman yang di Somagede ya, nama kecamatannya saya pakai sebentar.
Baik, saya akan login ke sana menggunakan username yang saya bikin sendiri sebagai admin kecamatan. Nah, teman-teman sekalian, untuk melihat posisi pengelola yang sedang mengelola LSMIL ini, kita bisa melihat di kanan atas, ini sudut kanan atas, teman sekalian, yang ada gambar fotonya, ini ada tulisan hello. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa saya pada posisi sekarang ini adalah sebagai admin kecamatan ya. Oke, di tampilan admin kecamatan ada 3 fitur utama teman-teman. Yang pertama ada dashboard, yang kedua master, yang ketiga adalah laporan. Dashboard kalau kita buka, teman-teman di sana ada data tentang calon pengantin, kemudian pus, bumil, dan baduta. Nanti ini balita ya, ini cuma masih baduta saja. Kemudian di fitur master, fitur utama master, di sana ada user admin. Ini adalah ketika kita coba membuatkan adminnya, user admin di tingkatan bawah. Saya sudah menggunakan ini untuk membuat akun admin kecamatan yang sedang kita pakai. Kemudian di laporan teman-teman nanti ada infografis tentang data calon pengantin yang didampingi dan sebagainya. Nanti kelihatan di sana ada data pus, ada laporan bumil, laporan pendampingan kepada baduta. Baik teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan coba bahas bagaimana kita mendaftarkan ya tim pendamping keluarga di aplikasi LSMIL. Sekaligus kita akan membuatkan username bagi TPK. Ini saya utamakan teman-teman sekalian karena ini adalah tahap yang paling krusial, tahap rawan ya, dan tahap yang penuh tantangan kepada teman-teman. Saya sebut begitu karena di satu kecamatan itu biasanya TPK-nya puluhan bahkan ratusan ya, sampai 100 lebih. Berarti kan harus menginput 100 kali 3 ya, sampai 300-an, dan ini butuh waktu, butuh ketelitian, butuh ketekunan ya. Jadi ini yang harus, walaupun sebenarnya mudah, tapi ini adalah tantangan tersendiri. Kalau fase mendaftarkan TPK lancar, cepat, nah nanti pendampingan akan lebih berhasil lagi. Oke, untuk mendaftarkan TPK, meregistrasi TPK, teman-teman bisa langsung coba klik di di tombol TPK. Teman-teman kita akan coba klik ya, teman-teman klik di sana. Nah, ini adalah tampilan tentang register TPK ya. Jadi ini TPK yang sudah terdaftar. Bagaimana kita tahu bahwa itu terdaftar, terregistrasi? Karena ada nomornya ini, Mas Mbak sekalian. Ada nomor register TPK. Jadi yang saya input TPK yang sudah saya daftarkan akan muncul nomor register ya secara otomatis di sana ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita tahu berapa anggota? Kita akan lihat di sebelah kanannya. Untuk TPK yang ini anggotanya sudah saya daftarkan 1. Kemudian untuk TPK yang kedua ini belum saya daftarkan orangnya ya. Oke, dan ini sudah ada 4 tim intinya yang saya daftarkan teman-teman sekalian ya, diregistrasikan. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba ajak teman-teman mencoba bikin lagi ya di desa lain. Kalau ini kan Sokawara Kanding ya, saya akan coba. Kalau ingin menambahkan atau mendaftarkan TPK baru di LSMIL ini, mendaftarkannya, meregistrasikan, kita klik tombol tambah. Kemudian kita akan tuliskan di sini, kalau nomor register otomatis nanti akan muncul. Kita akan pilih provinsi, teman-teman. Saya andaikan ini Provinsi Jawa Tengah. Kota atau kabupatennya adalah Banyumas, kecamatannya karena saya orang Somogede tadi ya, saya pilih Kecamatan Somogede ya. Ini Kecamatan Somogede. Karena ini kemudian kelurahannya di Kecamatan Somogede banyak ya, saya akan pilih salah satunya adalah Desa Kemawi misalnya. Desa Kemawi, kemudian alamatnya misalnya RT 5 Dusun 2 misalnya. Atau Dusun 2 aja gitu ya, Dusun 2 Kemawi misalnya ya. Kemudian teman sekalian, setelah itu kita akan diminta informasi apakah TPK yang kita daftarkan itu statusnya SK-nya itu punya enggak ya. Kalau tidak ada, klik saja tidak ada. Kalau belum dibikinkan, tapi kalau TPK biasanya sudah ada SK-nya, kita pilih yang ada. Ini berarti ada SK. Kalau ada SK, kemudian akan diminta mengisi nomor SK-nya berapa misalnya. Ini kemudian tanggalnya bisa klik di sini, tanggal SK itu dibentuk misalnya tahun 2022 ya.
ini bulan Februari ya, misal 10 Februari 22. Terus pilih penerbit SK yang membuat SK, teman sekalian, mungkin bisa kepala desa ya. Misalnya kepala desa, kita pilih kepala desa, kemudian kita simpan. Baik, oke ya, berhasil menyimpan satu TPK atau mendaftarkan satu TPK. Sudah kita daftarkan, kita akan coba lihat ya teman sekalian, TPK yang baru kita daftarkan lah ini. Tadi di Desa Kemawi ya teman-teman ya, ini yang baru saya daftarkan nih di urutan nomor 2 ya, di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Somagede, Desa Kemawi, ini yang baru. Oke. Sudah ada 5 ini semuanya, semua tim yang terregistrasikan. Nah, saya akan mengisikan, karena ini kan masing-masing TPK harusnya minimal jumlah anggotanya ada 3. Ya, ini saya baru daftarkan 1 orang ini, kemudian yang tim yang baru kita daftarkan tadi masih kosong, belum saya daftarkan orang-orangnya ya di tim itu. Nah, untuk menambahkan anggota teman-teman di TPK yang sudah kita daftarkan, kita klik anggota ini, kita klik anggota ya, ini yang Kemawi ya teman-teman. Nah, kita tambah, klik tambah, kita klik tambah, terus kita coba status TPK-nya kan tadi. Status TPK ini maksudnya status unsur apa yang mau kita daftarkan, misalnya bidan ya. Kemudian kalau sudah tertulis bidan berarti di bawahnya ini sudah nggak muncul lagi. Kemudian kualifikasi bidan, mungkin PNS atau ini terregistrasi ya. Kemudian ini izin praktek bidan ya, misalnya ke PNS. Kemudian misalnya ini bisa lebih dari 1 boleh. PNS, kemudian sudah ada ini surat registrasi ya, STR, kemudian mungkin pula misalnya dia punya izin praktek misalnya juga boleh. Kalau misalnya diisi 2 pun nggak apa-apa ya, misalnya misal oke, tapi misalnya ini. Oke, kemudian misalnya sudah itu, kemudian kalau PKK dan KB berarti otomatis dia nggak bisa diisi karena kita sedang mendaftarkan bidan. Oke, nick-nya, nah, nick misalnya Bu Bidan itu nick-nya ini misalnya, kemudian nama nick-nya mungkin nama bidan yang kita daftarkan sebagai anggota misalnya Dina, jenis kelamin perempuan, agama misalnya kita agamanya Islam. Ya, teman-teman ya, ini sudah sampai agama. Kemudian Bu Dina itu nikah enggak? Sudah menikah. Tempat lahir misalnya Banyumas, misalnya tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir mungkin biar cepat bisa langsung, kalau turun satu-satu kan lama ini teman sekalian ya. Ini bisa nulis juga, diketik di sini. Misalnya 2001 ya. Februari, dia lahir bulannya misalnya bulan Juni. Tanggal 7 ya, nah ini 2001. Alamatnya misalnya Kemawi juga, Kemawi, nomor WA-nya misalnya. Kalau nomor WA harus diisi teman sekalian ya, misalnya ini. Kemudian pendidikan, karena bidan dia tentu perguruan tinggi ya. Terus pelatihan yang pernah diikuti misalnya pelatihan aplikasi LCMIL, itu harus diisi. Teman sekalian ya, kalau misalnya belum ikut latihan, yang nanti diisi belum dilatih gitu. Tapi kalau sudah ya sebaiknya diisi untuk mengetahui kompetensi atau kecakapan yang dimiliki. Terus kemudian kita simpan. Oke, sukses menyimpan bidan ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di TPK nomor yang buntutnya ini 5001 ya di Kemawi, yang TPK dengan nomor registrasi 330-209-2005-001 ini yang sudah terdaftar baru 1, yaitu Bu Bidan ya. Terdaftar di sinilah Bu Bidan, username-nya adalah Dina 9 ya. Dina 9. Kenapa ada nomor 9? Ini mungkin sistem melengkapi dengan angka 9 karena sudah ada username Dina lainnya dipakai di tempat lain. Jadi ini yang ke-9 sebagai. Jadi nanti Bu Dina selaku bidan bisa membuka atau menginput ya data-data tentang pendampingan screening itu di aplikasi LCMIL dengan username Dina 9 ya, Dina 9. Terus passwordnya adalah masih default teman-teman ya, masih password bawaan
yaitu angka 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, nanti kita praktek sana. Kita bikin ini dulu ya. Kedua, ini kan baru Bu Bida nih. Di TPK nomor ini kita akan tambahkan yang kader PKK misalnya, maka klik tambah. Kader TPK mau kita daftarkan, status TPK-nya adalah PKK, kader PKK. Oke ya. Kemudian kategori kader PKK itu sebagai apa? Apakah ketua PKK atau Pokja misalnya kok misalnya Pokja ya. Kita contohkan Pokja 4 ya. Terus nicknya berapa lah, ini nicknya misalnya ini nick ini ya, ini contoh aja. Terus namanya Bu Lurah, Bu Kades, Bu Kades namanya siapa, jangan Bu Kades ya, mungkin namanya adalah Sumarti itu ya. Kemudian jenis kelamin perempuan, agama Islam misalnya ya, teman-teman ya, agama Islam. Makanya langsung kita simpan. Oh, nomor WA, oh berarti kalau ini berarti belum komplit saya ya teman sekalian ya. Kita coba scroll ke bawah, lihat, oh ya masih banyak yang belum diisi. Status kawin bagi ibu PKK tadi adalah menikah ya. Tanggal lahir misalnya, nah ini tempat lahir ya, misalnya Purbalingga. Tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya ini bisa klik juga di sini teman sekalian. Biar cepat ini tulis misalnya 19 bulan ya, masih muda berarti ya, Bu Lurahnya masih cukup muda. 199 kan berarti baru 24 tahun ya, berarti jangan 99 dong, mungkin ya inilah misalnya 86 ya, tanggal 8 Mei 86, alamat misalnya di Kalimanah alamatnya berarti di Kemawi dia kan, Kemawi RT berapa itu, Kemawi RT 31 ya. Terus nomor WA misalnya 098. Nah, ini acak aja ini. Pendidikan misalnya perguruan tinggi, atau mungkin Bu Lurahnya nggak jadi ke perguruan tinggi dulu ya karena nikah, atau perguruan tinggi bolehlah apa saja lah tergantungnya. Pelatihan yang misalnya kok ditulisnya pernah orientasi pendampingan keluarga misalnya kalau belum, di sana juga ada opsi belum dilatih. Oke, kemudian kita simpan. Sukses menyimpan ya teman-teman sekalian. Nah, ini berarti di register di Kemawi, di TPK yang terregistrasi nomor belakangnya adalah 5001 di Desa Kemawi, maka TPK ini yang koordinatornya Bu Dina adalah nanti ada Bu Sumarti sebagai anggota. Ini baru 2, berarti ada satu lagi yang belum terdaftarkan di TPK ini ya. Dari TPK ini kita klik tambah, berarti yang belum kan yang kader KB teman sekalian ya, kader KB. Kemudian kategori kader KB-nya adalah misalnya sub PPKBD ya, mungkin bisa PPKBD atau sub atau kader RT juga boleh sesuai kenyataan. Nicknya ini contohnya, nicknya ini ya. Kemudian namanya misalnya Endang gitu ya. Terus jenis kelamin perempuan, agamanya Islam. Ini contoh saja teman-teman sekalian ya, bagaimana kita membuat atau ya, kita scroll ke bawah supaya lebih lengkap lagi. Tempat lahir ya, tempat lahir misalnya Magelang ya, tanggal lahir. Ini kan ibu kader KB nih, kader KB-nya biasanya juga masih muda-muda ya. Kita tulis 1998 misalnya. Gak apa-apa, ini kan contoh saja. Oh, tanggal lahir tadi kan 1998, tapi belum diklik tanggalnya nih, 15 April ya. Alamatnya alamat Kemawi Dusun 2 tadi ya misalnya. Kemudian nomor WA-nya kita karang aja ya teman sekalian. Kemudian pendidikan misalnya, pendidikannya apa ini? Klik pendidikan ibu misalnya SLTA ya, ibu kader KB itu. Pelatihan yang sudah diikuti misalnya adalah pelatihan tentang verbal misalnya, sudah dia ikut ya. Kita simpan teman sekalian. Nah, sukses kan ya teman sekalian ya. Berarti sudah berhasil mendaftarkan TPK beserta username-nya ya.
Bu Endang, Bu Dina nanti username-nya Dina 9, Bu Sumarti adalah username-nya Sumarti, Bu Endang nanti adalah Endang 16. Berarti di aplikasi ini sudah ada username bernama Endang ya. Ini 16-nya dari sistem yang melengkapi itu. Baik ya teman sekalian, jadi nanti setelah username dari masing-masing anggota TPK ini sudah dibuat ya. Berarti kan kita sudah mendaftarkan satu TPK nih. Sudah kita daftarkan satu TPK di Kemawi, berikut anggotanya gitu ya. Nah, berarti nanti username inilah yang dipakai oleh Bu Dina. Username Bu Sumarti ini dipakai oleh Bu Sumarti. Username Endang 16 itu dipakai oleh Endang Kemawi ya. Endang Kemawi untuk membuka, untuk mengakses aplikasi LCMIL menggunakan handphone ya, handphone. Jadi nanti teman-teman TPK menggunakan handphone, coba masuk ke link LCMIL menggunakan username ini, nanti akan muncul tampilan LCMIL bagi tim pendamping keluarga ya. Tujuannya adalah supaya bisa bersama tim men-screening, memberi edukasi, melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang ada di wilayah itu. Baik, teman sekalian, saya kira itu ya mungkin yang bisa saya gambarkan sejenak. Tambahan ya teman sekalian. Bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah ada data yang salah ketika mendaftarkan anggota TPK, teman-teman bisa klik edit ya, di tombol edit. Baik teman-teman sekalian, itulah cara bagaimana kita melakukan registrasi atau mendaftarkan tim pendamping keluarga. Berikut anggota-anggotanya ya. Nah, teman sekalian, kalau kita sudah merasa cukup untuk anggotanya, kemudian kita kembali ke menu daftar TPK. Ya, kita klik kembali, maka kita akan sampai di ini daftar TPK-nya ya. Oke, kita coba lagi, teman-teman, satu kali lagi boleh ya, untuk yang di Sokawera ya, Kelurahan Sokawera, Kecamatan Sombagede ya. Dengan ini kita coba, ini kan anggotanya baru satu, kita tambahkan satu lagi misalnya. Nah, kita tambahkan satu lagi, teman sekalian, maka klik menu tambah, terus kemudian kita misalnya ini kader PKK-nya, kita tambahkan, kategorinya adalah Pokja 1, teman sekalian ya, kemudian nick-nya mungkin coba ini namanya adalah Dani gitu ya, Dani Rahmadani. Oke, misalnya, kemudian jenis kelamin perempuan, teman sekalian ya. Terus kita scroll ke bawah, kita tambahkan lagi datanya, karena di bawah masih harus ada yang diisi. Agamanya misalnya Islam, tempat lahir di misalnya Purwokerto ya. Kemudian tanggal lahir misalnya adalah bulannya Mei, tahunnya 1986 misalnya. Oke, tanggalnya 21. Alamat tadi Sokawera ya, sekarang ini Sokawera RT 16. Nomor WA misalnya adalah, misalnya itu pendidikannya adalah SLTA, pelatihan yang diikuti misalnya pelatihan aplikasi LCMIL misalnya, terus simpan. Oke, sudah berhasil menyimpan ya, berarti di TPK yang ada di Sokawera sudah kita tambahkan tadi ya 2, sekarang sudah menjadi anggotanya menjadi 2. Nah, teman sekalian, pada prinsipnya begitulah cara-cara untuk mendaftarkan TPK dan mendaftarkan anggota TPK itu. Nah, kalau kita ingin kembali ke tampilan daftar TPK, kita klik menu kembali, maka kita akan sampai di daftar TPK seperti ini, kemudian kita lengkapi lagi. Saya kira itu teman-teman sekalian ya. Saya informasikan untuk tombol edit dan hapus masih belum bisa digunakan ya teman sekalian ya. Jadi ini mungkin karena ini masih link laten, tapi nanti link sesungguhnya sudah bisa dipakai insya Allah. Kayak teman sekalian ya, semoga tutorial singkat tentang bagaimana membuat atau meregistrasikan TPK dan
membuatkan username bagi anggota-anggota TPK seperti itu. Jadi, baik teman sekalian, saya kira itu saja kaitannya dengan bagaimana kita meregistrasi TPK dan mendaftarkan anggota-anggota TPK di aplikasi LCMail berikut username dan passwordnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita, menyemangati kita untuk melaksanakan registrasi TPK. Semoga upaya-upaya kita untuk melakukan upaya pencegahan pendampingan keluarga yang untuk pencegahan stunting menjadi lebih lancar. Berencana itu keren tahun sekalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.